ada di pesawat tersebut. Kami bersama dengan Pak Pangdam dan Badan Lalu tentunya melakukan kegiatan sesuai SOP yang ada. Yang pertama, mengamankan yang pertama adalah penumpang terdahulu. Sejumlah 14 orang yang dijelaskan oleh Pak Asri setelah memberikan pengamanan terhadap penumpang dengan aman, dan kami melakukan kegiatan pengamanan terhadap pesawat tersebut. Hasil sementara dari hasil kegiatan pengecekan oleh Dipom dan dari Kodam dan dari Paskas, saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang pulang dari Jeddah. Sementara terkait dengan kronologis dan latar belakangnya masih kita dalami, karena ini masih dalam pendalaman dari informasi dari Jakarta dan Jeddah. Nanti Pak Asri akan menjelaskan bagaimana kronologis hingga pesawat tersebut sangat darurat di wilayah Medan ini. Begitu lebih-lengkapnya saya persilakan Pak Asri untuk menjelaskan awal mula bagaimana pesawat tersebut mendarat. Nanti Pak Pangdam dan Pak Delano sudah menjelaskan bagaimana perkembangan situasinya. Silakan Pak Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Pak Pangdam, yang saya hormatin Pak Kapolda dan jajarannya, Pak Danlanut dan jajarannya, serta kawan-kawan semua dari media. Ada beberapa hal yang mesti kita sampaikan terkait masalah pesawat dari Arab Saudi. Pesawat Arab Saudi ini ketika melintasi wilayah Indonesia, itu kami dapat informasi jam 7.30. Jam 7.30 dari ada semua email yang masuk ke Jakarta. Kemudian di situ ada ancaman bom. Nah, di situ dijelaskan bahwa pesawat akan diledakan ketika nanti landing di Jakarta. Tetapi sesuai dengan aturan yang kami miliki SOP dari Kementerian Perhubungan, bahwa kita ada PM41, kemudian PM22, itu terkait bahwa penanganan gawat darurat. Jadi ketika kami mendapat informasi tersebut, maka kita akan akan mengaktifkan namanya EOC. EOC itu adalah Emergency Operation Center. Nah, itu kita aktifkan, kemudian setelah aktif di sini ada Pak Jiran, Pak Teguh Jati, langsung mengaktifkan, langsung berkoordinasi dengan aparat. Yang pertama yang kita hubungi adalah teman-teman dari kepolisian. Dan kemudian yang kedua teman-teman dari TNI, baik TNI AU, lalu kemudian dari Angkatan Darat, dan teman-teman sendiri dari Pak Teguh Jati, yaitu ada tenaga AFSEC dan PKPPK. Nah, mereka bekerja sama dalam satu koordinasi masalah keamanan penerbangan. Kemudian langkah-langkahnya kami sudah punya job masing-masing, dan juga di situ pesawat setelah menurunkan segala apapun, mereka diamankan ke satu tempat sehingga mereka bisa ditangani lebih lanjut, baik dari segi imigrasinya maupun dari segi yang lain-lainnya. Lain-lainnya apa? Misalnya kebutuhan mereka, baju dan sebagainya itu bisa dipenuhi. Kemudian teman-teman dari keamanan, polisi, Jihandak, Angkatan Darat, Angkatan Udara, semuanya mengamankan setelah mereka memindahkan pesawat ke namanya isolated area. Setelah di isolated area, mereka tim Jihandak dan sebagainya turun dengan perlengkapan lengkap. Mereka dengan SOP yang ada, mereka amankan semua pesawat. Mulai dari cabin, mulai dari tempat kargo, dan tempat-tempat yang lain, sampai sekecil-kecil. Nah, setelah sampai saat ini,
belum didapatkan tadi ancaman bom tadi. Maka langkah selanjutnya penumpang diistirahatkan ke hotel dan barang diperiksa oleh teman-teman Jihandak dan Absek. Mereka menurunkan X-ray, beberapa X-ray diturunkan dan tim memproses itu semua satu persatu. Kenapa lama? Bayangkan, penumpang kita adalah 442. Kalau setiap penumpang membawa 3 koper sampai 5 koper, maka estimate akan sampai dengan 2000 koper. Ya kan? Jadi kenapa itu lama, teman-teman? Karena proses itunya kuantitinya banyak sekali. Dan sekarang mereka masih tetap bekerja loh, teman-teman Polri masih tetap berada di lapangan bekerja. Yang sudah clear baru pesawatnya. Nanti atas izin dari teman-teman Polda, kemudian Kamal Lanut, dicek ulang lagi. Setelah itu akan diserahkan ke teman-teman operasional, yaitu Paskibro Jati dan kawan-kawan. Nanti akan menyerahkan oleh Pak Pangdam dan Pak Kapolda. Itu secara seremonial. Nah, karena ini menyangkut internasional. Artinya apa? Di kita internasional penanganannya teman-teman baik bandara, TNI, Polri, dan jajaran yang lain itu sangat baik sekali. Buktinya kita bisa menanggulangi dengan cepat. Bayangkan 442 dan jemaah haji. Jemaah haji itu berasal kebanyakan dari Depok dan Bekasi. Ya, jadi akan melanjutkan lagi di sini perjalanan ke Jakarta. Jadi kita berdoa saja, mudah-mudahan tidak ditemui di barang-barang yang 2000 tadi. Tapi Pak Kapolda dan jajarannya sudah yakin bahwa insya Allah ini tidak akan terjadi apa yang tidak kita inginkan. Ini makanya dari Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih kepada Pak Pangdam selaku teritorial di Medan, Pak Kapolda juga terima kasih, Pak Dan Lanut dan jajarannya kita terima kasih, Mas Kubro Jati, dan juga terima kasih Kementerian Perhubungan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kecepatan, keakuratan, dan respek terhadap kasus ini. Demikian teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Persiapan dan isinya itu apa? Itu dalam bahasa Inggris, orang Mumbai, kemudian detailnya nanti dari Kementerian Perhubungan saja, karena yang menerima telepon, maksudnya menerima emailnya adalah dari Kementerian Perhubungan. Jadi saya tidak berwenang untuk menjawab itu. Demikian Mas. Ya, dari Mumbai, India. Pak, ini Pak, kira-kira Pak, pada saat mereka penumpang dikasih tahu Pak, ini dalam kondisi memang ada ancaman bom atau masalah teknis, kira-kira pada saat kita supaya tidak panik, kita memberikan informasi yang masih teknis kendala. Gitu. Karena kalau dia panik sudah ini, dia takut dan sebagainya, malah ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Wisnu Hermawan Februanto, yang memastikan bahwa dugaan ancaman bom yang sebelumnya terjadi di pesawat Saudi Air yang terbang dari Jeddah ke Jakarta dan mendarat darurat di Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara, dipastikan sudah diperiksa oleh tim Jibom, tim penjinak bom Brimopolda Sumatera Utara, dan dipastikan tidak ada ancaman bom yang dimaksud, yang sebelumnya dikatakan juga oleh pihak dari Kementerian Perhubungan tadi. Ini diterima kabarnya melalui email bahwa akan ada bom yang diledakkan ketika pesawat Saudi Airlines yang mengangkut 442 jemaah haji yang mayoritas asal Depok dan Bekasi ini mendarat di Jakarta. Namun itu sudah dipastikan oleh Kapolda Sumatera Utara tadi, ditegaskan bahwa tidak ada ancaman itu. Dan ini tadi juga Kementerian Perhubungan, pihak dari Kementerian Perhubungan mengapresiasi semua
kinerja yang dilakukan oleh tim J-Bom atau penjinak bom dari Polda Sumatera Utara yang melakukan kerja cepat, langkah cepat, melakukan pengecekan tadi dari sejak siang hingga menjelang malam tadi. Ini sudah diperiksa intensif dari seluruh bagian pesawat Saudi Airlines bahwa tidak ditemukan adanya benda mencurigakan ataupun ancaman-ancaman bom susulan begitu yang bisa mengancam keselamatan para penumpang dan awak pesawat Saudi Airlines. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan juga menyatakan bahwa pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5726 yang melakukan pendaratan darurat di Bandara Kuala Namu ini tadi dikatakan memuat 442 jemaah haji asal Indonesia. Dan ini juga diterima kabar ini setelah adanya laporan dari PT Angkasa Pura Indonesia terkait ada ancaman bom yang dikirimkan oleh orang tidak dikenal. Jadi email ini dikirimkan oleh orang tidak dikenal melalui email atau surat elektronik pada pukul 7.30 pagi. Ya, email itu juga sebelumnya berisikan ancaman dari orang yang tidak dikenal, mengancam akan meledakkan pesawat Saudi Airlines dengan nomor pesawat SV5276 rute Jeddah Jakarta. Dan informasi yang kami peroleh juga bahwa Bandara Kuala Namu sudah melakukan evakuasi terhadap penumpang yang kesemuanya adalah jemaah haji asal Indonesia, ada 442. Dan tadi sudah dilakukan penjinakan bom oleh tim J-Bom Polda Sumatera Utara. Kami juga akan kembali menyimak pernyataan yang dilakukan dari pihak TNI sepertinya. Kita akan ikuti berikut ini. Artinya dari pihak maskapai sudah menyiapkan untuk analogi. Baik, terkait dengan proses penyelidikan dari email tersebut masih didalami oleh Barreskrim. Jadi disampaikan masih dalami, kami masih akan melakukan pendalaman di Jakarta karena ini informasi yang kami dapat email dulu dikirim dari luar negeri. Ya, itu aja. Saya kira sudah cukup ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ya, masih. Ya, tadi sudah lengkap pernyataan yang diberikan oleh dari TNI, dari polisi, dan juga Kementerian Perhubungan yang sepakat ketiganya juga menyatakan bahwa tidak ada ancaman bom yang sebelumnya dialamatkan kepada pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5726 yang mengangkut 442 jemaah haji asal Indonesia dan kemudian melakukan pendaratan darurat di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Sebelumnya pesawat ini terbang dari Jeddah menuju Jakarta. Seharusnya mendarat di Jakarta namun mendapatkan ancaman bom pada pukul 7.30 pagi melalui email yang diterima oleh Angkasa Pura dan diteruskan kepada Kementerian Perhubungan sehingga pilot Saudi Airlines ini memutuskan untuk mendarat darurat di Kuala Namu. Ngatur slot time-nya. Slot time itu ngatur positif. Hasilnya yang tadinya harusnya tiap menit berapa, jadi sekarang menit apa sih? Hal yang biasa. Kalau tiba-tiba ada juga di terminal juga kalau bersih Pak untuk pencegahan dari kita seperti apa Pak agar hal-hal seperti ini nggak terjadi. Loh, itu kan namanya sesuatu dinamika ya. Nggak bisa kita menjaga. Nah, pernah nggak ada teman-teman kepolisian? Nah, gimana supaya